Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang beribadah online di rumah masing-masing. Terimalah salam hangat dari kami, salam sejahtera bagimu, Horas. Nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini. Bumi ini penuh kasih setia Tuhan. Topik minggu hari ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Marilah kita bersaat teduh dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu.
Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut. Karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hukum Taurat Tuhan hari ini diambil dari titah yang kedua, dan artinya titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3, tercurah darah Tuhanku. Tebus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah, kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3, Kudaki Jalan Mulia. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Kita membacanya secara bergantian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesolehan kami sendiri?
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 4 dan 5. Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah minggu. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini, 18 April 2021, Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, topik minggu ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur ini ditulis waktu umat Israel dalam pembuangan, yang kemudian Mazmur ini dijadikan menjadi nyanyian dalam peribadatan yang mengundang semua umat untuk memuliakan Allah, memuliakan dan bersyukur atas kebaikan dan atas belas kasihan Allah. Lalu setelah undangan bersyukur, umat mengakui dosa-dosa secara kebangsaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka ketika nenek moyang mereka keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Nenek moyang mereka sudah melakukan dosa di Mesir pada waktu perbudakan, kemudian di padang gurun juga nenek moyang mereka mendurhaka kepada Allah dengan memuja anak lembu, kemudian menghinakan tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, bahwa mereka lebih suka tinggal di Mesir daripada di tanah Kanaan. Di Mesir mereka bisa makan. Saudara-saudaraku, nenek moyang mereka juga ikut serta dalam pemujaan dewa Baal dan dengan ibadat-ibadat yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bahkan sesudah nenek moyang mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, apa yang diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu mereka tidak lakukan. Malah mereka menjadi hidup bersama. Mazmur 106 ini ditutup dengan permohonan supaya umat diampuni oleh Tuhan, yang walaupun selayaknya umat kena hukuman Allah, namun umat mengakui bahwa Allah mereka itu Allah yang menyayangi mereka. Dan Mazmur ini ditutup dengan permohonan agar semua kaum buangan boleh pulang ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pertama-tama pemazmur dalam hal ini adalah Raja Daud mengajak semua manusia untuk bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini kita tidak saja mengakui kebaikan, tidak saja mengakui kasih Allah, tetapi kita juga mengakui keburukan dan kejahatan yang kita lakukan. Di sanalah letak kasih setia Tuhan yang harus kita syukuri, bahwa Dia mengasihi, Dia melakukan kebaikan kepada kita di saat
kita melakukan dosa dan kejahatan yang mendukakan hati Allah, yang seharusnya atau selayaknya hukumanlah yang akan kita terima. Tapi Mazmur 106 ini yang dimulai dan diakhiri dengan perkataan haleluya, pujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi dasar kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan adalah sebab Ia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kejahatan dan dosa-dosa kita tidak menghalangi kebaikan dan kasih Tuhan terhadap kita. Kebaikan dan kasih Tuhan tidak menjadi hilang dan tidak ada karena kejahatan dan dosa-dosa manusia. Tetapi kasih setia Tuhan itu selalu ada, sampai kapanpun dan selalu ada. Jika di dalam ayat 2 pemazmur bertanya, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Jawabannya, saudara-saudaraku, semua umat manusia yang harus memberitahukan keperkasaan Tuhan. Semua umat manusia harus memperdengarkan puji-pujian kepada hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, memang banyak tantangan, banyak halangan yang kita hadapi di dalam memperdengarkan dan menyanyikan puji-pujian kehadirat Tuhan, memberitahukan keperkasaan Tuhan, baik yang dihadapi gereja ataupun dihadapi oleh pribadi lepas pribadi. Ada istilah sejarah gereja yang mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Demikianlah gereja dari sejak dahulu kala mengalami tantangan dan halangan di dalam pekabaran keperkasaan dan kebaikan Tuhan. Tetapi sampai sekarang gereja tetap berjalan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, menyaksikan Tuhan Yesus Kristus jalan keselamatan di tengah-tengah dunia ini, baik pribadi lepas pribadi. Mazmur ini mengundang kita semuanya, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, tidak berkesudahan artinya. Itulah yang harus kita wartakan, itulah yang harus kita syukuri dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita menghadapi tantangan, di saat kita menghadapi kesusahan di dalam menyaksikan kebaikan dan kasih setia Tuhan, ingatlah dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita dan selalu tepat pada waktunya. Kita tidak akan dibiarkan sendirian di dalam kesusahan dan duka yang berlama-lama, tapi Tuhan akan menyelamatkan, akan mengangkat kita semuanya sehingga kita berbahagia dan bersukacita seperti apapun yang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, yang beribadah minggu di rumah masing-masing atau di tempat lain, misalnya di mobil, di hotel atau dimanapun kita berada yang sedang beribadah online. Hidup yang kita hidupi dan jalani saat ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Dan hal itu harus kita selalu syukuri sebagai umat yang hidup dalam kasih setia Tuhan dan umat yang selalu bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang harus nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam setiap perbuatan kita. Dalam Mazmur 106 ini ayat 1 sampai dengan 5 mengatakan beberapa hal kepada kita.
Yang pertama, jadilah menjadi umat yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Mazmur 106 ayat 3. Hukum Taurat atau yang kita kenal dasar titah dan segala nubuatan para nabi terangkum dalam hukum yang terutama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang terutama dan yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kasih itu, saudara-saudara, harus terlihat di segala keadaan dan di segala waktu kehidupan kita. Apapun yang terjadi dan apapun yang sedang kita hadapi, kita harus hidup di dalam keadilan. Seperti apapun yang terjadi, bahkan kejadian tersebut bisa mendatangkan sakit hati kepada kita, tetaplah berlaku adil. Hiduplah senantiasa di dalam kasih. Mengasihi musuhmu dan mengasihi orang yang menyakiti hatimu. Sebab hal yang demikianlah yang diinginkan atau dikehendaki Allah bagi kita semuanya. Berlaku adil itu juga artinya bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain dan mau berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di sekeliling kita. Dengan mengasihi berarti kita mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Seseorang yang banyak mengasihi, dia pasti menghormati Tuhan dan beriman hanya kepada Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara, kehidupan yang demikianlah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya orang-orang yang melakukan demikian, Tuhan pasti memberikan sukacita dan damai sejahtera. Hidupnya akan berbahagia seperti kata pemazmur dalam nats ini. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, yang beribadah online saat ini ataupun dimanapun kita berada. Yang kedua dikatakan, marilah kita hidup selalu berserah kepada Tuhan. Ayat 4 mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Dalam hal ini pemazmur mengakui akan keterbatasan dan kelemahannya. Sebagai manusia, pemazmur mengaku betapa ringkihnya hidupnya jika hanya mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya dalam nats ini pemazmur mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan, perhatikanlah aku. Pemazmur mengaku bahwa dia bisa hidup, dia bisa bertahan, itu karena kemurahan Tuhan, dan keselamatan hanya datang dan bersumber dari Tuhan saja. Keselamatan tidak kita dapatkan dari dunia ini atau dari kuasa-kuasa lainnya. Hanya Tuhanlah sumber keselamatan kita. Keselamatan di dalam hidup saat ini dan keselamatan yang kekal yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang beberapa minggu lalu kita rayakan. Marilah kita selalu berserah kepada Tuhan. Seperti nyanyian Kidung Jemaat kita 364 yang berjulur berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku,
Ku kasihi, ku percaya, ku yakini Dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan rasa aman, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kegelisahan, bahkan hidup di dalam ketakutan. Banyak dirasakan oleh orang lain. Khawatir akan hari esok, gelisah karena tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Dan juga pandemi COVID-19 ini berdampak juga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketakutan banyak orang mendengar berita-berita maraknya kejahatan yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi yang ditakuti bukan hanya virus corona, pandemi COVID-19 ini, tetapi orang juga takut terhadap kejahatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, di mana kehidupan perekonomian menjadi banyak yang terpuruk dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Nats ini berkata, berserahlah kepada Allah. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang daripadamu. Tuhan adalah penolong dan penjaga yang paling hebat di dalam kehidupan kita. Biarpun kita punya penjaga pribadi kita masing-masing, kita taat kepada protokol kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhanlah penjaga yang hebat. Sebab Tuhan itu bukanlah CCTV yang hanya menangkap gambar ketika kita dalam bahaya, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tidak seperti Satpam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang mungkin tidak akan mampu melawan perampok yang bersenjata, yang berjumlah lebih banyak. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan juga tidak seperti alarm yang berbunyi ketika ada pencuri tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan kita itu melakukan untuk menyelamatkan kita dan menjamin keselamatan kita. Hiduplah Bapak, Ibu, saudara-saudara, berserah kepada Tuhan. Dan tetaplah selalu waspada. Kita taat akan protokol kesehatan dan percaya juga akan aparat hukum, sembari tetap kita waspada di dalam kehidupan ini terhadap hal-hal yang jahat. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara, nas ini mengatakan hiduplah menjadi saksi Allah. Ayat 5 dikatakan, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah orang-orang lain melihat kebaikan Tuhan? Bagaimanakah orang-orang lain bisa bersuka cita? Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus berperan di dalamnya, saudara-saudara, yaitu menjadi saksi Allah. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Dan itulah kemegahan kita. Kemegahan kita bukan supaya dihormati, bukan supaya disanjung, nama kita populer, bukan. Tetapi kemegahan orang-orang yang bermegah di dalam Tuhan adalah ketika hidupnya menjadi berkat bagi sesama manusia. Itulah yang bermegah. Kita bermegah
karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karenanya dan kita bermegah karena kita juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang beribadah di rumah masing-masing atau di tempat lainnya yang beribadah online. Jika kita percaya bahwa Tuhan setia mengasihi kita dan tidak ada satupun dari janji Tuhan yang Dia ingkari, marilah kita senantiasa mengucap syukur sekarang juga Bapak Ibu saudara-saudara. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi kukatakan, mengucap syukurlah. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan dikatakan sehelai rambut kita yang ada di kepala kita pun dihitungnya. Dan jika ada satu yang terjatuh, Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara. Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya dan kita selalu ada di mata Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Yesaya 49 ayat 16. Tuhan tidak pernah melupakan Anda yang di rumah masing-masing. Tuhan tidak pernah melupakan kita semuanya. Marilah kita juga belajar tidak melupakan kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan yang mana kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup kita yang benar adalah ucapan syukur. Senantiasalah bersyukur akan kasih setia Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana kami hidup dalam kasih setia Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk di dalam kehidupan ini mengucap syukur akan kasih setia Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kami dan segala apa yang ada pada kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Berikan kepada mereka sukacita yang dari surga. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Raja Wali, kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan mereka dari segala penularan pandemi COVID-19 ini. Jagai mereka dengan Roh Kudus-Mu, biarpun mungkin jemaat-Mu sudah menerima vaksin, tetapi jemaat-Mu tetap hidup dalam protokol kesehatan dan Roh Kudus-Mu menjaga mereka setiap waktu. Dan juga seluruh umat Tuhan, manusia yang ada di bumi ini, di Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa secara khusus bagi rakyat Nusa Tenggara Timur yang mengalami banjir bandang, badai topan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi mereka biarpun di saat yang demikian. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan nats persembahan untuk kita pada ibadah minggu ini tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 14 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanamnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan dan menutup ibadah minggu online kita hari ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saya mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, sehat-sehat di dalam Tuhan dan tetap semangat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.